Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video yang pertama, di video yang kedua ini Miss Nindi akan menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam sistem periodik unsur modern yang kita gunakan saat ini. Nanti kita akan bahas mengenai apa pengertian dari sistem periodik unsur, apa itu periode, apa itu golongan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sistem periodik unsur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Sistem periodik modern disusun berdasarkan sifat-sifat unsur yang merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itulah sebabnya mengapa sistem periodik unsur dimulai dengan hidrogen. Sebab hidrogen mempunyai nomor atom 1. Hidrogen kemudian diikuti oleh unsur helium yang mempunyai nomor atom 2. Unsur dengan nomor atom berikutnya yaitu litium menunjukkan kemiripan sifat dengan hidrogen sehingga ditempatkan di bawah hidrogen. Berilium dan 5 unsur lainnya tidak menunjukkan kemiripan sifat dengan helium sehingga dituliskan secara berurut dalam satu baris. Unsur dengan nomor atom 10 yaitu neon ternyata mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan helium. Unsur dengan nomor atom 11 ternyata kembali menunjukkan kemiripan sifat dengan litium sehingga ditempatkan di bawahnya. Memulai baris berikutnya yaitu baris ketiga. Demikian seterusnya, sifat-sifat tertentu berulang secara periodik. Itu pula sebabnya mengapa tabel-tabel unsur berikut dinamai dengan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Nah, di dalam SPU ini atau sistem periodik unsur atau juga boleh disebut sebagai tabel periodik unsur, ada beberapa istilah dinamakan dengan golongan. Nah, ini 1A, 2A, sampai 8A ini adalah golongan. Dan ada juga yang dinamakan dengan periode. Periode 1 sampai periode 7. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai golongan dan periode. Periode merupakan lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Terdapat 7 periode dalam sistem periodik modern. Periode 1, 2, dan 3 disebut dengan periode pendek karena hanya memiliki jumlah unsur yang sedikit. Sedangkan periode 4, 5, 6, dan 7 disebut periode panjang. Periode pertama disusun atas 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Periode kedua terdapat 8 unsur dengan nomor atom 3 sampai 10. Periode 3 disusun atas 8 unsur dari nomor atom 11 hingga 18. Untuk periode keempat tersusun atas 18 unsur dari nomor atom 19 sampai 36. Periode kelima tersusun atas 18 unsur yang mempunyai nomor atom 37 sampai 54. Periode 6 tersusun atas 32 unsur dari nomor atom 55 sampai 86.
Yang terakhir, periode ketujuh tersusun atas 32 unsur yang mempunyai nomor atom 87 sampai 118. Jadi, periode itu yang berada pada lajur horizontal. Seperti ini. Oke, kita sudah kenalan dengan periode. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan yang namanya golongan. Golongan adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Penempatan unsur dalam golongan berdasarkan kemiripan sifat unsur satu dengan unsur yang lainnya dalam satu golongan. Terdapat dua penamaan sistem golongan, sistem 8 golongan yang membagi menjadi golongan utama atau golongan A dan golongan transisi yaitu golongan B. Dan juga ada sistem 18 golongan. Hubungan antara golongan 8 dan golongan 18 adalah golongan 1 itu untuk 1A, golongan 2 itu untuk 2A, golongan 3 untuk 3B, golongan 4 untuk 4B, golongan 5 untuk 5B, golongan 6 untuk 6B, golongan 7 untuk 7B. Untuk golongan 8, 9, dan 10 adalah 8B. Nah, mereka ini disebut sebagai triade karena mempunyai kemiripan sifat satu dengan yang lainnya. Golongan 11 adalah 1B, 12 2B, 13 3A, 14 4A, 15 5A, 16 6A, 17 7A, dan yang terakhir adalah golongan 18 yaitu 8A. Nah, kalau tadi periode itu yang secara horizontal. Nah, untuk golongan ini disusun secara vertikal ya, ada golongan A dan ada golongan B. Dari 1A sampai 8A, 1A sampai 8B, dan ada juga yang menyebutkan terdapat 18 golongan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai unsur yang berada di bawah sini, yaitu unsur transisi dan unsur transisi dalam. Sebelum kita bahas mengenai unsur transisi, di sini ada nama khusus yang diberikan untuk golongan A. Untuk golongan 1A, nama khususnya adalah alkali yang terdiri dari semua unsurnya kecuali hidrogen. Golongan 2A, alkali tanah, 3A, boron, 4A, karbon, 5A, nitrogen, 6A, oksigen, 7A, halogen, 8A adalah gas mulia. Jadi nanti kalau misalnya Miss bilang, siapakah unsur-unsur yang berada pada golongan alkali? Oh, berarti yang terdapat di golongan 1A, kecuali hidrogen. Oke, lanjut. Kita bahas mengenai unsur transisi dan unsur transisi dalam. Unsur transisi merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam golongan 3B hingga 2B. Atau golongan 3 sampai dengan 12. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A. Nah, ini adalah unsur-unsur yang berada pada golongan transisi atau golongan B, yaitu unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan golongan 3A. Contohnya, periode ketiga, golongan 2A ditempati oleh magnesium dengan nomor atom 12, sedangkan golongan 3A ditempati oleh aluminium dengan nomor atom 13. Pada periode keempat, golongan 2A ditempati oleh kalsium dengan nomor atom 20. Namun demikian, unsur berikutnya yaitu skandium nomor atom 21 tidak menunjukkan kemiripan sifat dengan aluminium.
Sehingga skandium tidak dapat ditempatkan di bawah aluminium pada golongan 3A. Ternyata 10 unsur harus dialihkan hingga ditemukannya gallium. Nah, ini 10 unsur yang harus dialihkan hingga ditemukannya gallium yang menunjukkan kemiripan sifat dengan aluminium. Ke-10 unsur tersebut merupakan unsur transisi periode keempat. Unsur transisi dalam merupakan 2 baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Nah, ini ya yang ada di bagian bawah, ada 2 baris. Untuk lantanida itu beranggotakan unsur dengan nomor atom 57 sampai 71. Sebanyak 15 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanium, sehingga disebut sebagai lantanoida atau lantanida. Selanjutnya ada aktinida. Aktinida beranggotakan unsur dengan nomor atom 89 sampai 103. Unsur-unsur berikut ini mempunyai kemiripan sifat dengan aktinium, sehingga disebut sebagai aktinoida atau aktinida. Jadi, ada yang namanya unsur transisi di golongan 3B sampai 2B dan ada unsur transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida. Selanjutnya ada hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Hubungan antara konfigurasi elektron dengan periode dan golongan ditunjukkan dengan tabel berikut. Untuk golongan utama 1A, 2A, sampai 8A mempunyai elektron valensi Ns1 sampai Ns2 Np6. Untuk golongan transisi dari 3B sampai 2B mempunyai elektron valensi Ns2 N-1 D1 sampai Ns2 N-1 D10. Nah, ini contohnya misalnya 4S2, 3D1 dan seterusnya. Ini Miss Nindi akan menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Misalnya Miss punya contoh yang pertama, di manakah letak unsur X dengan konfigurasi atau elektron valensi 2S2, 2P4. Nah, unsur tersebut mempunyai subkulit S dan subkulit P. Karena N-nya adalah 2, kita tulis dulu N-nya 2, maka berada pada periode 2. Sedangkan untuk golongan kita jumlahkan 2 dan 4. 2 plus 4. Berarti berada pada golongan 6A. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada tabel yang sudah Miss tampilkan tadi. Selanjutnya, Miss Indi punya contoh yang kedua, di manakah letak unsur Y dengan elektron valensi 4S2, 3D5. Oke, N-nya adalah 4 ya. Berarti pada periode keempat. Jadi lihat angka yang paling besar ya. Untuk golongan kita jumlahkan 2 plus 5. Berarti berada pada golongan 7. Ingat karena di sini ada subkulit S dan subkulit D, berarti pada golongan B. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem blok pada sistem periodik unsur. Untuk blok S ditempati oleh golongan 1A dan 2A serta helium. Untuk blok P ditempati oleh unsur dari golongan 3A sampai dengan 8A kecuali helium. Untuk blok D ditempati oleh unsur golongan 3B sampai dengan 2B. Untuk blok F ditempati oleh unsur lantanida dan aktinida. Blok S
Dan blok P digolongkan sebagai unsur golongan utama, blok D unsur transisi, dan blok F sebagai unsur golongan transisi dalam. Oke, sekian penjelasan Miss Nindi mengenai sistem periodik unsur. Kita sudah belajar golongan, periode, unsur transisi dalam, dan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam SPU. Nah, Miss Nindi masih punya satu materi lagi nih, yaitu cara menghafalkan sistem periodik unsur dengan metode sinus, yaitu singkatan nama unsur. Oke. Metode sinus atau singkatan nama unsur ini akan Miss Nindi berikan saat kita berjumpa di Google Meet. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.